Jadi untuk Nogososro ini mungkin termasuk keris yang awal-awal ya saya dengar lah, dan itu sangat fenomenal karena dulu merupakan perebutan antara golongan hitam dan golongan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Wilujeng Kalising Sambikolo. Sedulur-sedulur, jadi ini kita kembali ada mau mereview pusaka-pusaka Mas Ilham. Dan kebetulan saat ini kita berada di dalam kantor residen Kediri. Dan ini kesempatan yang begitu langka ya, kita bisa ketemu Mas Ilham. Dan beberapa bulan lalu saya berada di rumah beliau di Tangerang, dan sekarang beliaunya lagi ada di Kediri. Dan ini beberapa pusaka seperti biasa, Mas Ilham selalu membawa pusaka itu, baik itu di dalam tas maupun di dalam mobilnya, karena mereka beliaunya adalah sangat pecinta dari pusaka-pusaka, begitu Mas Ilham. Ya. Jadi beberapa hal nanti akan kita coba untuk kita dengarkan dari apa yang Mas Ilham pahami dari dari pusaka-pusaka ini. Dan hari ini atau saat ini kita nanti akan mereview atau menggali tentang histori ya. Mungkin lebih cerita tentang histori tentang keris. Utamanya keris apa Mas Ilham? Mungkin kali ini kita akan bahas sedikit yang keris yang cukup fenomenal ya, yang kalau di perkerisan itu selalu menempati tempat yang cukup eksklusif ya, itu keris dapur Nogososro mungkin gitu ya. Oh iya. Kita akan coba bahas apa sih sebenarnya dapur Nogososro itu dan cerita di baliknya itu. Ya. Mungkin itu yang kita Jadi bahas. Memang saya sejak SD penggemar S.H. Mintarja. Nah, jadi untuk Nogososro ini mungkin termasuk keris yang awal-awal ya saya dengar lah, dan itu sangat fenomenal karena dulu merupakan perebutan antara golongan hitam dan golongan putih yang itu kemudian pusaka itu menyebabkan banyak pertentangan di antara para pendekar dan kerajaan. Ya. Begitu Mas Ilham. Oke. Ya. Baik, kita minta Mas Ilham untuk mengulas. Sebetulnya apakah Nogososro ini merupakan sebuah dapur yang dulunya konon merupakan hasil karya besar atau masterpiece dari Empu Supo? Empu Supo ada yang Empu Supo, tapi Empu Supo Anom. Empu Supo Anom, ya. Bukan Empu Supo zaman. Jadi putranya Empu Supo. Putranya Empu Supo. Oke. Ya. Baik Mas Ilham, mungkin bisa disampaikan lah tentang ini dapur Nogososro ini. Ya, ini saya ambil contoh aja, ini keris. Ya. Ini keris baru, jadi ini era Kamardikan. Nah, karena kita mencari Nogososro yang sepuh, yang utuh itu tidak mudah. Jadi ini adalah contoh keris Nogososro. Ini Luk 13, secara rician ini sangat mirip dengan sengkelat. Karena nanti kalau kita bahas ceritanya juga akan mirip dengan sengkelat. Luk 13, cuma yang membedakan di gandiknya ada kepala naga yang badannya memanjang seluruh hingga ke ujung wilahan dari keris pusaka ini. Ini biasanya dengan kinatah kamarogan begitu ya, yang diberikan hiasan yang cukup penuh, ada motif lung-lungannya dan sebagainya. Ini ada Gedang Soko dan sebagainya. Ini contoh dari sebuah keris Nogososro. Tapi pamornya ini Mbak Jumili, bukan? Ini bukan, ini pamornya bukan. Saya pikir tadi mau milih. Saya agak lupa pamor. Ini pamor agak rumit ini. Iya. Antara Toyo Mambek atau Largangsir antara itu. Iya. Nah, ada juga yang ini yang Mataraman juga ada, tapi ini juga ada. Ya, ini yang
Nogososro juga. Kalau ini bukan Kamardikan ya? Bukan. Nah, kalau ini Kamardikan. Ini Ya. Mataraman, ini emasnya tidak sampai ke ujung begitu ya. Tapi tetap di sini ada. Kemudian di naganya juga ngemut, diberikan batu permata. Oh, ini ngemut Purmoto ini? Iya, iya. Oh iya betul. Nah, tapi Oh iya. intinya sama. Hmm. Nah, keris ini sangat eksklusif di dunia keris gitu ya. Di Nusantara ini mungkin juga keluar dari naga karena ya tadi itu pada era tahun 70-an itu diantaranya ada epos yang cerita yang dibangun oleh Esa Mintarja tentang keris Nogososro Sabu Inten yang di sana mengatakan bahwa diantaranya bahwa untuk menjadi penguasa tanah Jawa atau Nusantara itu legitimasinya adalah mempunyai sepasang keris yaitu Nogososro dan Sabu Inten. Dan di sana juga ada satu lagi keris yang terkenal juga Sengkelat dan juga nanti ada Sengkelat Nogososro dan Sabu Inten sama keris-keris yang lain yang Kalau itu sebetulnya satu era apa enggak antara Sengkelat, Nogososro dan Sabu Inten? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, Oh iya. Okay. Nah, jadi kemudian itu kan menarik sekali cerita itu ya. Sebenarnya saya juga mencoba menelusuri dari literatur sejarah itu sebenarnya apa sih keris ini, apakah memang benar-benar ada gitu ya. Karena sampai sekarang kalau kita meskipun kita ke Keraton Jogja misalnya gitu ya atau Keraton Solo, kita pengen tahu mana sih keris Sengkelat yang diceritakan dulu itu, saya rasa tidak ada yang bisa menyatakan ini adalah keris Sengkelat yang dijadikan perebutan pada zaman itu atau keris Nogososro pada zaman itu. Yang mungkin diserahkan kepada Prabu Brawijaya V. Begitu ya. Nah, seperti akhirnya, itu. Nah, tapi dari literatur yang saya baca, saya menemukan beberapa informasi sedikit di Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi itu adalah sebenarnya itu bukan tulisan sejarah, itu mirip seperti novel juga. Seperti mirip novelnya Esa Mintarja. Esai lah itu. Dibuat pada zaman Pakubuwono pertama begitu ya. Yang menceritakan tentang bagaimana peralihan dari Majapahit, sudah dari awal tanah Jawa, kemudian Majapahit, Demak dan sebagainya. Di situ diceritakan sedikit tentang keris Sengkelat. Sengkelat, Nogososro nggak ada di sana. Sengkelat itu dibuat besinya dari Sunan Bonang, dari besi yang dari warisan dari Rasulullah, dari cisnya. Cis itu alat untuk mukul onta, yang onta atau gajah gitu, yang seperti untuk menyakiti supaya dia lari kencang. Cisnya itu diberikan kepada Empu Joko Suro, kalau di sana ceritakan, untuk dibuat untuk motong kambing gitu ya, pisau. Jadi ternyata menjadi keris Sengkelat. Kemudian ya diberikan kepada Brawijaya karena itu keris. Tapi yang lebih detail itu di Babat Demak. Nah, di Babat Demak itu isi juga. Itu mungkin dibuat pada abad 15. Nah, dia Babat Demak itu diulas itu, mulai Sengkelat, Carubuk. Kalau dari sisi usia antara Babat Tanah Jawa dengan Babat Demak, sepertinya lebih tua Babat Tanah Jawa, Tanah Jawi. Babat Demak itu lebih baru sepertinya ya. Iya. Tapi karena kenapa saya juga belum menemukan itu literatur yang menyatakan kapan sebenarnya Babat Demak ditulis. Tapi Babat Demak ini ditemukan di salah satu koleksi perpustakaan Ngayogyakarta. Dan memang tidak banyak dibahas itu ya, seperti Babat Tanah Jawi banyak dibahas. Kalau Babat Demak karena dia hanya membahas masalah sekitar Majapahit dan Demak. Nah, di situ dibahas detail itu, tentang keris Nogososro, kemudian Sengkelat, kemudian ada Sabu Inten. Nah, Sabu Inten, Sengkelat, Carubuk, Mangkurat, keris Mangkurat itu ada di Babat Demak, ada semua. Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita harus memahami juga bagaimana para pendahulu kita dulu atau para leluhur kita itu dalam membuat suatu cerita. Di dalam satu cerita itu kalau kita bahas di Babat itu banyak yang mengandung sanepo. Sanepo itu ini kita lepas saja mungkin ya, supaya mungkin khawatir suaranya nanti kurang bagus di ini ya. Karena kita menjaga jarak Mas ya. Jadi masih aman insyaallah ya. Jadi Babat itu cerita isi atau hampir fiksi novel, gitu ya. fiksi, tapi berbasiskan
kejadian sejarah. Ya. Nah, di dalam suatu babat itu selalu ada yang namanya orang kita menceritakan dulu ada sanepo. Sanepo itu adalah bahasa majasi, perumpamaan, ya. Kiasan gitu. Kiasan, cerita-cerita kiasan. Kenapa dibuat? Pertama tentu supaya menarik. Karena ini bukan novel politik, bukan dokumentasi politik, tapi lebih kepada seperti novel untuk diceritakan, tutur. Jadi ada sanepan-sanepan yang dibuat supaya cerita itu menarik, mudah diterima, tetapi nanti pada waktu ada orang yang mau mendalami, itu juga akan bisa mengupas makna sebenarnya dari sanepan tadi. Nah, berarti itu banyak nilai-nilai lah sebetulnya. Betul. Nanti diperumpamakan supaya mudah diceritakan. Nanti kita lihat kita sampai ke sana di situ. Terus kemudian kenapa dibuat sanepan juga? Sebenarnya itu adalah sebagian dari tradisi kita orang Jawa, dan sebenarnya itu dia juga diajarkan di Islam gitu ya, kalau kita Muslim, yang kita kenal sebagai mikul dhuwur mendem jeru gitu ya. Jadi dengan sanepan itu maka akan ditanjolkan kisah-kisah luhur itu dari sisi positifnya gitu ya, tapi yang sisi negatifnya kalau bisa dipendam gitu ya, tidak diangkat, tapi kita pelajari. Nah, itu yang harus jadi mindset kita. Jadi kalau kita membaca suatu babat, kita harus letakkan pikiran kita di sini banyak sekali cerita majas atau cerita perlambang atau cerita sanepan tadi. Jadi jangan ditelan cerita itu mentah-mentah apa letterluck begitu. Nah, demikian juga di sini. Jadi kalau kita mulai tentang keris ini, jadi dikisahkan cerita itu sebenarnya dimulai dari sengkelat. Sengkelatnya yang paling ini menyambung ceritanya, bersambungan. Jadi kalau mungkin nanti kesempatan lain kita bahas sengkelat lagi. Jadi sengkelat itu pertama kalau agak berbeda kembali karena ini adalah babat. Kadang nama tokoh itu tidak menjadi penting. Si A ketemu si B, kalau secara sejarahnya nggak mungkin ketemu, tapi ini kembali lagi ini adalah babat. Jadi kadang-kadang urutan waktu itu tidak terlalu penting, tapi dia rangkaian ceritanya masih tetap sesuai dengan kejadian pada zaman itu. Jadi kalau di babat Tanah Jawi sengkelat itu diberi bahannya dari Sunan Bonang dibuat oleh Empu Joko Suro, tapi kalau di babat Demak bahannya besi sengkelat itu dari Sunan Kalijogo, kemudian diberikan kepada muridnya yaitu Empu Supo. Nah, Empu Supo ini adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Walaupun disebutkan juga sebenarnya Empu Supo ini adalah juga menantu dari adik ipar dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi siapa sebenarnya Empu Supo ini juga masih menjadi tanda tanya. Tapi kalau makamnya memang satu lokasi dengan Sunan Bonang. Di Tuban, Karena di sisi lain kan kalau kita lihat dari silsilah yang lain, Sunan Kalijogo itu juga punya adik ipar yang Maulana Maghribi yang nanti menurunkan siapa namanya Sayyid Abdurrahman Al-Maghribi atau yang dikenal sebagai Kidang Telangkas atau disebut sebagai Ki Ageng Tarub yang nanti menurunkan Nawangsih Nawang Wulan atau Nawangsih? Nawangsih itu anaknya. Yang istrinya Nawang Wulan, Nawangsih yang nanti meningkat dengan Bondan Kejawan yang menurunkan garis Mataram. Jadi, apakah ini orang yang sama atau ini hanya kesetaraan cerita itu belum kita ketahui. Tapi ada tokoh yang disebut sebagai Empu Supo. Jadi dia kita ada yang namanya Empu, dia pasti seorang latar belakang kejawaannya cukup kuat, tetapi dia juga muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi buat keris sengkelat sama ekspektasinya membuat keris untuk motong jadinya sengkelat, kemudian diserahkan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, melihat itu sengkelat merasa dia tidak begitu cocok untuk beliau, disuruh menyimpannya, nanti diberikan kepada para raja atau para ksatria. Karena lebih cenderung dari sisi kultur Jawa kan. Betul. Kalau keris Kalau di babat Tanah Jawa itu disebutkan, wah ini kerisnya bagus banget, tapi ini auranya merah. Gitu. Disebutkan, disebutkan auranya itu merah, jadi nggak cocok untuk santri. Ini lebih cocok untuk para ksatria. Dan tapi Kanjeng Sunan Kalijogo masih punya sisa besi lagi kecil, diberikan lagi kepada
Empu Supo, tolong ini dibuat yang lebih sesuai. Akhirnya dibuat lagi, jadilah keris Kiai Carubuk. Tapi Kiai Carubuk di situ itu nggak sama dengan Kiai Carubuk yang pada biasanya. Yang biasanya kalau 7 ya. Ini Carubuk di situ diceritakan seperti keris uduk. Jadi mirip-mirip kayak Larbango. Diceritakan begitu. Iya. Itu akhirnya disimpan hanya misalnya Klejogo itu lebih sebagai santri. Ini nanti diberikan kepada Hasso Hadiwijoyo. Iya, karena yang paling terkenal itu Joko Tingkir yang menguasai keris Carubuk. Walaupun nanti Sengklat akhirnya jatuh juga ke Sultan Raden Patah, kemudian juga jatuh kepada Sultan Hadiwijoyo juga atau Joko Tingkir. Nah, itu cerita tentang Sengklat. Nah, kemudian di mana ceritanya Nogososro? Belum, masih mundur lagi. Masih berlanjut ceritanya. Jadi ceritanya pada waktu itu adalah kondisi Majapahit akhir. Kalau kita literatur sejarah Majapahit, apakah itu misalnya negara Kertagama dan sebagainya, tidak pernah dikenal nama Brawijaya, apalagi Brawijaya V. Disebut itu sebagai